semua, balik lagi sama aku di video ketiga yang akan membahas tentang pencarian titik luluh dan plot pada kurva stress strain. Nah, di sini aku udah buka originnya dan sekarang kita akan membuat diagram yang sama dengan yang ada di Excel. Pertama-tama kita tulis dulu judul dari kolomnya, yaitu strain dengan satuannya ya. Lalu ada stress dengan satuannya juga, yaitu megapascal. Nah, kemudian kita pindahkan data strain dan data stress yang ada di Excel ke origin, di paste aja biasa, digedein. Lalu ini aku undo ya guys, biar warnanya gak hilang. Nah, terus lakuin hal yang sama pada kolom stress. Kita copy lalu kita pindahkan ke dalam sheet yang ada di origin. Nah, setelah itu kita akan membuat diagram kurva stress strain dari origin, tapi sebelum itu kita ganti dulu nama sheetnya menjadi strain stress. Nah, udah gitu kita blok kolomnya dari strain dan stress, lalu klik untuk garis yang itu untuk membuat diagram. Nah, udah terbentuk diagramnya sama seperti yang di Excel, tapi kita ubah dulu skalanya, disamain ke Excel. Aku pilih dari 0 sampai 0,18 dan yang vertikalnya juga dari 0 sampai 90. Dua-duanya angkanya aku samain biar semirip mungkin gitu. Nah, udah kita pindahin, lalu kita next ke pembuatan kurva offset. Kita ubah dulu sheetnya menjadi offset strain dan stress. Kemudian lakuin hal yang sama, ditulis dulu judul kolomnya, kemudian satu lagi offset stress, lalu lakuin hal yang sama kayak yang stress strain tadi, kita blok datanya dan dipindahin ke origin. Nah, tapi kita pindahin datanya sesuai dengan data yang kita plot, sesuai dengan data yang kita masukin untuk perpotongan garis. Tadi tuh sampai data 75 kan. Nah, di sini aku bakal warnain dulu, bakal aku tandain dulu biar nanti waktu ngebloknya enggak susah gitu, warna ini. Nah, kita blok aja sampai data 75 sampai sini. Kita pindahin ke origin. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk membuat grafiknya dengan cara di blok kolom offset stress dan strain, lalu pencet pembuatan grafik. Nah, di sini angka-angkanya juga range-nya masih random, jadi mau aku samain kayak yang grafik stress strain mulai dari 0 sampai 0,18. Lalu yang vertikal juga disamain dari 0 sampai 90. Nah, udah jadinya memang kecil seperti ini. Lalu karena ini nanti bakal lihat titik potongnya, jadi akan aku ubah jadi warna pink. Nah, setelah itu sudah didapatkan dua grafik, maka kita harus menyatukannya agar terbentuk atau ditemukannya titik potong antara kedua grafik ini. Gimana caranya? Dengan pencet graph,
lalu merge graph window, dan open dialog. Nah, di sini karena kita mau menjadikan satu si grafiknya, kita ubah numbers of row-nya menjadi satu, lalu enter. Nah, sudah terbentuk kurva grafik yang sama dengan yang kita bikin di Excel. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari titik potong atau titik luluh dari kurva ini. Nah, biasa di sini juga kita melihat perpotongannya saja, tidak ada hal spesifik yang harus dilakukan. Kita perhatiin saja titik potongnya di mana, biasanya pakai annotation. Nah, di sini dikira-kira sekitar di sini. Nah, sekitar di sini ya. Tuh muncul datanya di data display. Titik X-nya ada di segitu dan titik Y-nya ada di 22,69 sekian. Nah, gini, lalu titik X nya juga kita tulis aja 0,0567217. Nah, oke. Lalu karena datanya udah didapat dan kita berhasil mengumpulkan point of interest dari kalimat yang mau kita tentukan. Nah, setelah itu kita akan memplotkan datanya di origin. Sebenarnya di origin itu bisa memplot dengan manual kayak tadi pakai annotation, tapi kita akan coba yang gak manual. Jadi kita bikin sheet baru. Terus di sini aku ganti dulu nama sheetnya jadi point of interest. Oke. Lalu untuk di kolom yang AX nya itu aku masukin titik X dari masing-masing batas atau masing-masing titik point of interest nya. Terus yang B Y nya juga aku isi dengan titik Y. Jadi tinggal aku copy dan aku paste. Setelah itu karena perlu memasukkan nama-nama titiknya supaya nanti muncul, jadi nambah kolom dan langsung di copy aja nama kolomnya. Nah, setelah itu karena ini nanti bakal jadi label, bakal dimunculin, jadi kolom ini akan aku setting dengan cet klik kanan, lalu set as label supaya nanti ketika plot data nama-nama titiknya itu muncul. Nah, setelah itu kita balik ke grafik yang tadi udah disatuin. Nah, cara masukin data titiknya ke plot itu pencet 1, lalu klik kanan, lalu pencet layer content. Nah, setelah itu kita masukin kita ke plot setup dulu untuk mengubah masukin datanya dulu, data B3 yang dimana itu tuh nilai-nilai titiknya, lalu di plot setup untuk mengganti menjadi scatter supaya nanti jadinya titik-titik bukan garis-garis, supaya tidak bertumpukan gitu. Nah, setelah itu di pencet add, lalu nah kan ada 3. Nah, ini tuh ada salah satunya tuh yang masih line kan, jadi kalau misalnya
nggak di unchecklist tuh bakal kayak gini grafiknya. Nah jadi kita harus membuang checklistnya pada data plot nilai point of interest tapi yang dalam bentuk line. Nah, jadi kita masukinnya yang dalam bentuk scatter aja. Setelah itu biar muncul namanya kita klik titiknya 2 kali. Nah di sini aku ubah jadi lingkaran, terus warnanya aku ubah jadi warna merah biar kelihatan. Setelah itu size nya pun aku gedein. Lalu untuk biar tabelnya nama titiknya kelihatan, pindah ke tab label, lalu klik enable, dicentang. Setelah itu pilih labelnya itu pakai yang itu yang COL, lalu klik OK. Nah muncullah nama-nama titiknya di setiap titiknya. Nah untuk batas proporsional dan batas elastis itu karena memang datanya berdekatan jadi mereka tuh mepet gitu, tapi bisa kita pindahin, bisa kita atur-atur supaya tidak terlalu mepet. Nah kita atur aja. Nah pokoknya ini tuh bisa dibuat sedemikian rupa. Hasil akhirnya tuh begini. Setelah aku rapihin, lalu aku klik manual data yang angka-angkanya, karena kalau disatuin itu gak bisa karena gak kebaca di originnya. Nah setelah itu dari titik luluhnya kita tarik garis lurus untuk mengetahui daerah mana yang plastis dan daerah mana yang elastis. Jadi titik luluh itu bisa menentukan di mana sebuah material bisa berbentuk plastis ataupun elastis. Seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga ini bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.